Kurang dari seminggu peringatan Hari Kemerdekaan RI, Istana Merdeka menggelar gladi kotor upacara HUT ke-81 yang melibatkan seluruh unsur termasuk atraksi helikopter hingga pesawat tempur. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk memastikan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan lancar. Hari ini Istana Merdeka menggelar gladi kotor yang diikuti oleh Paskibraka, TNI, Polri, dan Pas Pampres. Tidak hanya itu, rangkaian gladi kotor juga diikuti oleh sejumlah penerbang yang akan menampilkan atraksi di langit istana pada 17 Agustus 2026 mendatang. Nantinya, sebanyak 81 helikopter akan beratraksi dengan menampilkan beragam manuver. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ada beberapa evaluasi minim yang harus segera diperbaiki, mulai dari titik koordinat formasi atraksi udara hingga penyesuaian paskibraka terhadap rumput istana. Misalnya dari sisi koordinat supaya betul-betul center posisi dari manuver baik pesawat maupun heli, dari sisi podium utama terutama, di mana nanti Bapak Presiden beserta dengan para tamu menyaksikan. Nah, itu salah satu yang tadi juga langsung dikoreksi, langsung kita bahas koordinatnya. Ada, karena juga ada penyesuaian ya, biasanya adik-adik kan setelah sekian lama berlatih di tempat yang agak berbeda dengan yang sekarang. Contohnya adalah tebal rumput di halaman istana. Itu secara teknis juga tadi mempengaruhi kebiasaan adik-adik kita ya, yang biasanya sudah ini secara teknis nih keras rumputnya atau lapangannya. Nah, di istana cukup tebal, jadi butuh sedikit penyesuaian. Jadi tadi para pelatih minta izin untuk menambah porsi latihan, dan tadi langsung kami sebagai penanggung jawab kami akan izinkan meskipun di luar jadwal yang awal untuk baik gladi parsial maupun gladi kotor. Gladi kotor akan dilaksanakan sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Sementara gladi bersih akan dilaksanakan 1 atau 2 hari menjelang 17 Agustus guna memastikan seluruh rangkaian upacara berjalan sempurna. Atraksi udara TNI akan turut mewarnai upacara perayaan HUT ke-81 Indonesia di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pesawat jet tempur tampak melakukan gladi atraksi manuver di langit Jakarta hari ini. Ya, ini dia pemirsa, manuver pesawat tempur menjadi bagian dari persiapan atraksi udara yang akan ditampilkan dalam rangkaian perayaan HUT RI 17 Agustus nanti. Kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan mengundang decak kagum hadirin. Untuk pesawat tempur alutsista yang akan dikerahkan antara lain Rafale, F-16, Sukhoi 2730, Hawk 100-200, serta T-50I Golden Eagle. Atraksi udara juga akan kembali diramaikan tim aerobatik Jupiter TNI AU yang akan menerbangkan pesawat KT-1B Wong B. Pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin hadir di peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru diberlakukan di mana pihak istana akan menyaring pendaftarnya hanya untuk yang belum pernah ikut upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT RI ke-81 17 Agustus nanti. Tidak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa hadir di perayaan HUT RI di istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah ikut upacara di istana yang hanya diperbolehkan ikut tahun ini. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan hadiah dari uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus karena praktek ini dinilai tergolong judi. Oh, jadi kalau menggelar lomba pakai uang pendaftaran dan itu digunakan sebagai hadiah disoroti oleh MUI. Jadi dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Ya, kemerdekaan RI harus disyukuri karena merupakan rahmat, termasuk memeriahkannya melalui perlombaan-perlombaan ya.
Ngomong-ngomong soal lomba 17-an, kira-kira kapan ya? Sejak kapan lomba 17-an ini ada dan seperti apa awal mulanya? Berikut informasi singkat soal awal mula lomba 17-an. Ya, lomba 17-an menjadi satu hal yang unik dan dinanti masyarakat Indonesia tiap kali menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana awal mula lomba 17-an menjadi sebuah tradisi yang terus dilakukan hingga kini? Faktanya, lomba 17-an sudah ada sejak tahun 1950-an. Tepatnya saat usia Indonesia menginjak 5 tahun. Di masa setelah perang tersebut, masyarakat ingin merayakan kemerdekaan dengan cara yang meriah dan bisa melibatkan semua kalangan. Dari keinginan tersebut, maka sejumlah masyarakat berinisiatif untuk mengadakan lomba dengan alat yang sederhana. Beberapa lomba diantaranya adalah panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, dan tarik tambang. Namun, sejumlah lomba tersebut sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, pemilihan lomba-lomba tersebut bukan tanpa alasan. Lomba-lomba tersebut dipilih karena dinilai memiliki makna. Contohnya, panjat pinang dan tarik tambang yang memiliki makna gotong royong. Balap karung dan makan kerupuk yang memiliki makna semangat juang dikala dihadapkan dengan keterbatasan. Dari situlah, lomba 17-an tidak hanya diartikan sebagai sebuah perayaan, melainkan menjadi sebuah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan dan harus dihargai. Ya, semoga saja Dirgahayu Republik Indonesia ke depan rakyatnya semakin sejahtera ya. Amin. Kita ke mancanegara, pemirsa. Sehari pasca gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,4 yang memporak-porandakan Kolombia, kondisi di lapangan kian kritis. Hal ini disebabkan oleh maraknya keruntuhan susulan struktur bangunan. Aduh. Ya, sehari setelah gempa, bangunan-bangunan bertingkat yang mengalami kerusakan berat terus roboh satu demi satu. Dan ini memicu kepanikan warga di tengah proses evakuasi berjalan. Ancaman gempa susulan, kemudian ancaman struktur beton yang tidak stabil, akhirnya memaksa petugas keamanan mensterilkan zona-zona bahaya. Pemerintah Kolombia menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di lokasi pengungsian terbuka guna menghindari resiko tertimpa reruntuhan bangunan yang kian rapuh. Tim penyelamat khusus terus bekerja untuk menemukan warga yang mungkin masih terperangkap. Tak hanya petugas pahlawan berkaki 4 anjing pelacak bergabung dalam pencarian. Kepolisian mengerahkan 22 pawang dan 10 anjing yang dilatih khusus untuk tugas pencarian dan penyelamatan. Seperti inilah prosesnya pencarian dan proses evakuasi oleh anjing pelacak bersama pawangnya. Ini menunjukkan kemampuan khusus anjing pelacak mendeteksi keberadaan manusia di dalam struktur bangunan yang terdampak. Ya, tim anjing pelacak dikerahkan ke area-area dengan tingkat kerusakan terparah di tengah bangunan yang runtuh dan rumah yang rusak. Kerja anjing pelacak menjadi penting krusial bagi para petugas. Setiap sinyal yang terdeteksi memberikan harapan baru untuk menemukan korban dalam keadaan selamat. Penumpang kereta gantung di Manizales terpaksa tergantung di ketinggian setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 menghentikan sistem kereta gantung di Kolombia pada hari Senin. Aduh, kebayang ngilunya ya. Tertahan di atas ketika di dasarnya gempa. Turun nggak bisa, tertahan di situ juga sangat menyeramkan. Ini adalah rekaman video memperlihatkan penumpang terdampar di dalam kabin dengan sangat panik, di mana beberapa di antaranya menangis dan berdoa sambil melihat ke arah kabin kereta gantung lain yang terhenti. Serta struktur bangunan yang ambruk ketika mereka melihat ke bawahnya. Aduh. Sementara itu operator terdengar menghimbau mereka untuk tetap tenang. Seluruh penumpang di semua jaringan sistem berhasil dievakuasi dan syukurnya tidak ada korban dari peristiwa ini. Di tengah duka yang menyelimuti pasca bencana dahsyat, Presiden baru Kolombia Abelardo de la Espriella mengunjungi korban di wilayah yang terdampak gempa. Ya, ini dia pemirsa aksi sang Presiden Espriella mengunjungi Manizales, salah satu kawasan terdampak hebat gempa magnitudo 7,4
Ya, presiden yang mengenakan kacamata hitam dan topi memeluk warga yang menjadi korban di sana di tengah situasi krisis. Diserukan agar seluruh elemen bangsa bangkit sembari mendukung penuh bagi para korban. Pemerintah Kolombia mengumumkan status darurat nasional guna mempercepat pencairan anggaran pemulihan pasca bencana terjadi. Ya, sebenarnya pemirsa, di tengah bencana gempa yang melanda Kolombia, pemerintah Kolombia justru mengambil langkah politik yang mengejutkan. Jadi Kolombia ini secara resmi mereka mengakui kedaulatan Israel atas wilayah dataran tinggi Golan. Jadi pasca dilantik 7 Agustus lalu, Presiden Asprilla yang tadi kita nonton tadi ya, itu menyatakan siap memperbaiki hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, salah satunya yakni mengakui kedaulatan Israel atas wilayah strategis dataran tinggi Golan. Keputusan diplomasi ini menandai pergeseran arah kebijakan Bogota di kawasan Timur Tengah, sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara di tengah peta politik global yang dinamis. Ya, PM Israel Benjamin Netanyahu pun berterima kasih atas dukungan Kolombia terhadap Israel. Ya, pemirsa, sejumlah negara berpengaruh di Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi, dan Turki ini langsung melayangkan kecaman keras atas keputusan Kolombia yang mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan. Langkah ini dinilai melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan bahwa klaim yurisdiksi Israel atas wilayah Suriah itu bersifat batal dan tidak sah demi hukum. 3 negara menegaskan kembali bahwa dataran tinggi Golan tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari Suriah yang tidak dapat diubah oleh pengakuan sepihak manapun, tidak boleh seenaknya. Beredar rekaman video yang memperlihatkan operasi taktis rahasia pemindahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pasca menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki. Dapat ancaman Trump sembunyi di mobil catering. Ya, ini adalah informasi yang ramai dibicarakan di media sosial. Dalam tayangan ini, sebuah mobil catering bandara terlihat melaju dari armada Air Force One menuju pesawat kedua milik Amerika. Diduga mobil itu lalu membawa Trump ke pesawat cadangan untuk selanjutnya diterbangkan keluar dari wilayah udara Turki. Langkah rahasia ini dilakukan pasukan pengamanan presiden menyusul adanya indikasi ancaman keamanan dari pihak Iran terhadap Trump. Ya, prosedur pengalihan menggunakan kendaraan operasional bandara ini dirancang mengelabui pelacakan titik keberadaan Trump oleh pihak lawan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa dapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube kami Sindo News dan Sindo Podcast, atau juga di portal kami di sindonews.com. Yudi Handoyo pamit. Terima kasih banyak pemirsa. Saya doakan Anda makin sehat, makin sejahtera, semua persoalan dapat solusinya ya. Amin. Sampai jumpa.